Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cuca Anissa dan rekan saya Agita Malika. Pemirsa, malam hari ini kita masih akan mengupdate bagaimana perkembangan terbaru kasus pencabulan di panti asuhan yang ada di wilayah Tangerang, Banten, pemirsa, di mana korban bertambah menjadi 8 orang. Dan malam hari ini saya akan menggali dengan mereka yang pernah dekat dengan pelaku, pemirsa. Saksi-saksi mulai dari pihak donatur bahkan juga mantan tenaga pengajar untuk mengetahui awal mula peristiwa ini dan bagaimana kemudian sosok pelaku, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Agita? Ya, selain itu Caca dan juga pemirsa, kita juga akan hadirkan informasi di mana Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, Presiden terpilih, ini baru saja melakukan makan malam bersama kemarin malam, pemirsa. Dan juga sejumlah informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo resmi membuka pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di International Convention Exhibition (ICE-BSD) Tangerang, Banten. Trade Expo Indonesia TEI merupakan perhelatan tahunan yang menjadi ajang transaksi antara para pelaku bisnis. Tahun ini acara digelar selama 4 hari, mulai tanggal 9 hingga 12 Oktober 2024 dan mengusung tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia. Menurut Presiden, masyarakat perlu memanfaatkan momentum Trade Expo Indonesia ke-39 sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi, serta meningkatkan kualitas daya saing produk Indonesia. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyebut perdagangan sebagai penggerak ekonomi yang luar biasa, mulai dari konsumsi domestik, belanja modal pemerintah, hingga investasi. Pameran unit usaha yang ada di acara ini pun diharapkan dapat memberi semangat pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dari Kadin kita melihat memang perdagangan ini suatu penggerak ekonomi yang luar biasa. Tentu selain daripada konsumsi domestik dan juga belanja modal pemerintah sampai kepada investasi. Nah, apalagi tadi kita juga melihat bukan saja perdagangan barang mentah, tapi perdagangan barang-barang yang diolah. Bukan saja oleh perusahaan besar seperti hilirisasi yang kita dengar, tapi perusahaan menengah dan juga UMKM. Nah, ini yang membuat sangat semarak sehingga tadi Pak Presiden walaupun sibuk menyempatkan untuk melihat begitu banyak booth-booth yang ada di sini untuk memberikan semangat kepada UMKM bahwa kita dari Kadin dan juga tentunya dari pemerintah peduli karena mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyapa Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo. Momen tersebut terjadi saat pembukaan pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di ICE-BSD. Ada yang menarik saat pembukaan pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di International Convention Exhibition ICE-BSD Tangerang, Banten hari ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyapa Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo. Ketua Kadin
Kadin sudah akur Pak, sudah aman, kompak. Anindya Bakri. Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, Anindya Novian Bakri pun mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar oleh Kementerian Perdagangan. Pameran unit usaha yang ada di acara ini pun diharapkan dapat memberi semangat pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Mendak yang tentunya luar biasa. Ini yang ke-39 kali diadakan Trade Expo dan ini diadakan di penghujung pemerintahan Pak Jokowi. Dan tadi disampaikan bahwa sangat membeludak dan ekspor kita ini all time high, positif selama 50 bulanan. Dan terakhir kita mencapai sudah 30 miliar dolar untuk trade kita. Nah, dari Kadin kita melihat memang perdagangan ini suatu penggerak ekonomi yang luar biasa. Tentu selain daripada konsumsi domestik dan juga belanja modal pemerintah sampai kepada investasi. Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen untuk memberikan masukan dan menjadi wadah para pelaku usaha demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Produknya kita ada dari Pemirsa, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi melanjutkan sejumlah agenda kunjungannya di Indonesia. Ya, kali ini Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi bertemu Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama Jakarta. Imam dan Khatib Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi melakukan kunjungan ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta pada Rabu pagi ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari lawatan resmi Syekh Ahmad di Indonesia selama sepekan ke depan. Ahmad mengaku kunjungannya kali ini mewakili imam di Haramain, sekaligus Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada PBNU yang telah menyambutnya dalam kunjungan ini, serta kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima kunjungannya kali ini secara resmi. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengatakan dalam kunjungannya ini Imam Besar Masjid Nabawi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah dan inisiatif PBNU baik dalam negeri maupun internasional terkait dengan pengembangan dakwah, pengembangan ilmu, hingga upaya perdamaian dunia. Menurut Gus Yahya, terdapat keinginan yang sangat kuat baik dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan juga lembaga-lembaga Islam di sana untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan Indonesia. Gus Yahya juga menyebutkan kedepannya akan ada komunikasi yang lebih intensif antara kedua pihak terkait peluang peningkatan hubungan dan juga kerjasama yang akan dilakukan. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berdiskusi santai sambil makan malam di kawasan Senayan, Jakarta. Ya, pertemuan antara keduanya ini berlangsung tertutup, namun Presiden Joko Widodo dalam akun Instagramnya mengunggah foto berisi momen pertemuannya dengan Prabowo Subianto malam tadi. Mereka berdua terlihat duduk saling berhadapan di salah satu ruangan. Dalam unggahan itu, selain menampilkan foto pertemuan, Jokowi juga menulis kalimat yang berbunyi, diskusi santai bersama Presiden terpilih Prabowo yang berlangsung selama 2 jam. Jokowi dan Prabowo membicarakan masalah-masalah pemerintahan berikutnya, sebab dalam beberapa hari lagi Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden terpilih. Ya pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan menjadi salah satu tokoh muslim berpengaruh di dunia 2025. Posisi Prabowo masuk peringkat 18 dalam 500 tokoh muslim berpengaruh dunia 2025.
Hal tersebut itu dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim. Peringkat Prabowo berada di atas sejumlah tokoh penting dunia, termasuk Presiden Republik Arab Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil al-Sisi. Publikasi tersebut sekaligus mencatat besarnya kemenangan yang diraih Prabowo dalam pemilu 2024 yang dinilai mampu membawa negara semakin maju dan sejahtera, terutama di kancah internasional. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini kembali mencuat. Ya, kali ini terjadi di tempat penitipan anak di Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pengasuh bertindak kasar saat menyuapi anak. Rekaman CCTV yang diduga penganiayaan terhadap balita sontak viral di media sosial. Kali ini terjadi di sebuah lokasi penitipan anak di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Medan. Dalam rekaman terlihat seorang pengasuh bertindak kasar dan tampak memaksa balita untuk makan. Saat didatangi wartawan, lokasi penitipan tampak sepi, tidak ada tanda-tanda aktivitas seperti biasanya. Sementara itu, Cici Anastasia, orang tua korban, menjelaskan penganiayaan yang dialami putranya tersebut sudah beberapa kali hingga menyebabkan memar di bagian dada dan pipi anak bekas cubitan. Saat ini orang tua telah membuat laporan ke unit PPA Polrestabes Medan meminta agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporannya tersebut. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita akan tanya kepada saksi-saksi yang mengetahui pelaku pencabulan panti asuhan di wilayah Tangerang, Banten. Pemirsa, sesaat lagi. Dugaan pelecehan seksual dan pencabulan belasan anak penghuni panti asuhan di Kunciran Indah, Tangerang menghebohkan masyarakat. Peristiwa ini terungkap saat salah satu anak melapor kepada orang tua asuhnya melalui pesan singkat pada media sosial. Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, terbongkarlah terdapat belasan anak dan orang dewasa yang menjadi korban perlakuan bejat para pelaku. Polisi kini telah menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan ketua yayasan dan pengasuh di panti asuhan. 2 tersangka berhasil ditangkap dan 1 tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Para pelaku ini bisa melakukan perbuatan tersebut, modus operandi yang digunakan pelaku untuk membujuk rayu para korban ini adalah korban akan diberikan uang apabila korban mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Kemudian tentunya motif pelaku ini melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tersebut karena memang ada orientasi penyimpangan seksual sesama jenis. Jadi seperti itu. Terbaru, polisi juga masih mendalami indikasi pidana lain di balik kasus pelecehan seksual, yaitu tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan para tersangka. Lantas mengapa kasus ini bisa terjadi? Bagaimana kesaksian orang tua asuh korban dan donatur panti asuhan ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mencegah kasus serupa terjadi? Benarkah terdapat indikasi pidana perdagangan orang dalam kasus ini?
Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Saya harus menarik nafas panjang mengingat kasus ini begitu luar biasa keji dilakukan oleh seorang oknum pelaku pemirsa terhadap anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Pemirsa, kasusnya masih berjalan, korban pun terus bertambah. Di Apa Kabar Indonesia malam hari ini akan menjadi edukasi kepada Anda bahwa sosok-sosok yang tidak disangka melakukan perbuatan sekeji ini terlihat soleh, terlihat baik di masyarakat, bisa menutupi kejahatannya sedemikian rupa. Karena nanti saya akan menggali dengan mereka yang pernah sehari-hari bergaul dengan pelaku, bahkan juga dekat dengan pelaku, pemirsa. Selain itu, di studio TV One ada dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, yakni Ibu Ai Mariati yang merupakan Ketua KPAI, dan di sini sudah ada Mas Reza Indagiri yang merupakan pemerhati anak dan juga psikolog forensik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Saya akan menyapa Ibu Ai Mariati yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Ibu Ai, selamat malam. Assalamualaikum. Masih di mute, Bu, audionya? Tidak, sudah Baik. bunyi. Oke. Ya, Ibu, menindaklanjuti dialog di Apa Kabar Indonesia Malam semalam, di hari ini ada perkembangan terbaru apa, mengingat KPAI sudah turun langsung ya melihat tempat atau panti asuhan tersebut, Bu, seperti apa? Ya, pertama dari data ya yang diperoleh masih berkisar 14 plus 8 ya, jadi masih sekitar 20 orang dewasa diantaranya ya, yang anak ini sekitar 20, dan tentu kami masih memiliki data lain yang sudah berada di luar. Nah, ini yang sangat challenging, kepolisian harus segera men-tracking dan ini sedang dilakukan langkah-langkahnya. Bahkan ada satu yang kemarin diumumkan DPO itu juga diduga membawa salah satu anak ya di dalam dari yayasan tersebut. Jadi ini masih on the track. Saya kira kepolisian harus diberi kesempatan yang luas dan terukur. Yang kedua, dari sisi dugaan lainnya selain kekerasan seksual, betul informasi dari masyarakat ini perlahan-lahan sudah menunjukkan bahwa diantaranya memang sangat proaktif yayasan ini mencari keluarga yang apabila melahirkan berkesulitan dalam membayar persalinan. Dan ini ditindaklanjuti dengan adanya manipulasi orang tuanya, dianggap tidak ada, anak disebutkan sebagai yatim piatu dan dibawa di yayasan tersebut. Nah, kemarin saya terkonfirmasi ada 2 bayi yang dilakukan demikian, padahal salah satunya masih ada orang tuanya dan kemarin juga sudah dilakukan tracing dan kemudian koordinasi ya oleh dinas sosial di Tangkot untuk dikembalikan kepada orang tua bayi ini, dan satu lagi memang ini masih dalam rangka tracing lagi dan saat ini karena sangat mendesak sudah direlokasi ke Mulia Jaya di rehab sos Kemensos. Nah, jadi temuan-temuan ini yang kemudian kami juga mintakan terkait akte lahir anak ya, yang kemungkinan juga dimanipulasi untuk tujuan donatur ya, penggalangan donatur. Anak-anak akan disebutkan tidak punya orang tua misalnya, kemudian rekening ini semuanya pribadi yang tercatat, tidak ada atas nama lembaga. Dan kemudian langkah-langkah tadi, ya penampungan, ya kemudian anak-anak supaya sedemikian rupa begitu dekat dengan orang tua ini melakukan langkah tipu daya yang ternyata bagiannya adalah kekerasan seksual. Okay. Nah, tentu saja temuan-temuan ini kalau dalam unsur TPPO saya kira ada perluasan ya, bukan hanya sebatas eksploitasi seksual di akhir dan bahkan eksploitasi ekonomi bersamaan, tetapi ada unsur bagaimana mencari, merekrut gitu ya, menampung dan kemudian langkah-langkah lainnya tujuan akhirnya adalah proses eksploitasi, Mbak Caca. Ditahan dulu Ibu Ai, boleh ditanggapi Mas Reza, apa ini kejahatan terorganisir, eksploitasi seksual, mendapatkan keuntungan ekonomi dari donatur, ada juga penipuan akte dan lain-lain, Mas Reza? Saya melihat masalah ini tidak semata-mata dari kacamata hukum. Ini bukan hanya isu hukum. Kalau dari sisi hukum, tanda petik relatif sederhana.
siapa pelaku, siapa korban, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, sanksinya seperti apa, kita sudah punya semua pirantinya. Persoalannya adalah saya mendorong teman-teman di KPAI untuk tidak hanya mengunjungi pelaku dan korban, tapi juga mengunjungi Kementerian Sosial. Kenapa? Ini menyangkut bagaimana pemerintah melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan terhadap pihak-pihak yang membangun, sebutlah panti asuhan. Di Indonesia ini Mbak Caca, sudah ada sistem akreditasi bagi panti asuhan. Sehingga kita bisa menilai standar atau mutu atau kualitas yang dimiliki oleh masing-masing panti asuhan. Nah jadi pertanyaan, ketika di lokasi tersebut terpampang bisa dilihat semua orang tulisan Yayasan Panti Asuhan, seberapa jauh lantas otoritas Kementerian Sosial lewat Dinas Sosial sekali lagi melakukan pemantauan dan pengawasan? Ada tidak mekanisme akreditasi yang diselenggarakan? Kalau tidak, maka sayang beribu sayang. Yang kita minta pertanggungjawaban tampaknya tidak hanya pelaku. Pelaku adalah pertanggungjawaban dari sisi hukum. Tapi sekali lagi, pertanggungjawaban dari sisi pengelolaan terhadap panti asuhan, dengan kata lain secara tidak langsung pemantauan terhadap anak-anak di dalam panti, Kementerian Sosial tidak bisa lepas tangan. Ya. Oke, Ibu Ai, ketika turun langsung, data-data testimoni dari tetangga, mungkin juga yang bekerja di panti asuhan, sebenarnya sosok dari pelaku ini seperti apa? Atau mungkin sederhananya begini, kenapa dia bisa menutupi kejahatannya sedemikian rupa dan kemudian terungkap ini baru-baru saja? Ya tentu kalau lihat perjalanannya, saya mendengar sampai 20 tahun ya, kalau di akte lahirnya dari 2006. Ini perjalanan yang cukup panjang gitu ya, dan ternyata tidak tercatat di Kemensos. Itu langkah pertama yang kami koordinasikan, dan bersyukur kita langsung direspon oleh Gus Menteri ya, dan sehingga sampai datang direncanakan koordinasi secara nasional terkait LKS ini. Nah tentu saja kami juga bertanya apa yang sebetulnya terjadi, lingkungan tahukah situasi gitu ya dengan tetangga kanan kiri. Memang mereka menggunakan terminologi keagamaan yang sangat kuat sehingga menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Sebetulnya masyarakat melihat dari luar itu cukup baik gitu ya, karena mereka juga bergaul untuk tujuan keagamaan, misalnya ke aktivitas keagamaan. Tetapi kita lihat ternyata itu dijadikan satu manipulasi ya dengan secara sosial gitu, karena belakangan justru itu hanya untuk menutup dari aktivitas yang terjadi, dan bahkan menutup pertanyaan-pertanyaan mengapa yang hanya memperoleh aktivitas ataupun dilibatkan itu hanya anak laki-laki misalnya, bahkan yang ada di panti sosial tersebut hanya anak laki-laki. Nah ini tentu yang kami dengarkan juga dari masyarakat di sana bahwa bukan masyarakat dari sekitar yang ada menjadi anak asuh di sana. Nah ini pertanyaan juga bagi kami, bahkan beberapa orang ini yang sedang dalam tracking ini di luar daerah, misalnya Bandung gitu ya, karena kalau lihat dari strata LKS kan sebetulnya lembaga kesejahteraan sosial itu ada yang levelnya kota kabupaten, provinsi, dan bahkan langsung di bawah Kemensos, tergantung coverage yang ada. Misalnya anak-anak yang sekitar kecamatan tersebut barulah disebut dengan terdaftar di tingkat misalnya kota kabupaten, yang berbeda wilayah kota kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Nah ini akan menunjukkan gitu ya bahwa apakah proses rekrutmen tadi itu secara proaktif betul dilakukan dari awal atau tidak, sehingga apa yang disampaikan tetangga kok bisa 180 derajat kira-kira yang ditemukan, ini bagian-bagian dari manipulasi itu atau memang tidak ada sama sekali misalnya kepedulian atau pengawasan ya yang harusnya dilakukan oleh kementerian di awal untuk mengidentifikasi apakah ini masuk terdaftar, tidak terdaftar, maupun perkumpulan jenis sosial kesejahteraan apa yang sedang dilakukan. Ini yang sedang kami lakukan pendekatan-pendekatan kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Iya, Mas Reza, sebenarnya ciri-ciri orang yang manipulatif ini seperti apa sih? Kadang-kadang kita suka terbuai, tertipu, orangnya soleh, sosial, baik di luar, dengan niatan untuk membantu sesama, seakan-akan kita udah buyar di situ ya. Nanti sesaat lagi saya juga akan bertanya kepada saksi-saksi yang pernah dekat dengan pelaku untuk mengetahui pelaku ini sosok seperti apa. Usai jeda berikutnya. Ya pemirsa, kita lihat terlebih dahulu bagaimana kronologi tragedi di Panti Asuhan Kunciran, di mana 2 Juli korban ini melapor ke polisi pemirsa. Bagus.
Ya, berawal dari laporan korban dan kemudian 30 September polisi bersama P2 TP2A periksa 11 orang saksi dan korban atau pelapor. 6 Oktober polisi tetapkan 3 tersangka Sudirman, Yusuf Bahtiar, Yandi Supriyadi sebagai pengasuh dan masih ada 1 buron yakni Yandi Supriyadi pemirsa. 8 Oktober ini korban kemudian melapor ini bertambah menjadi 7 orang, 4 anak dan dewasa. Sementara itu informasi yang terbaru bahkan saat ini korban diketahui bertambah menjadi 8 orang. Nah, banyak sekali video yang sudah tersebar ya di media sosial. Aktivitas dari pelaku ini kan begitu soleh, pemuka agama, sering ceramah, sosial, membuat panti asuhan, terlihat baiklah di luar. Tapi ternyata bisa melakukan perbuatan sekeji ini dan menutup rapat perbuatan jahatnya. Mas Reza. Sayangnya tidak ada ciri-ciri tertentu apalagi testimoni bahwa saya adalah calon predator. Ya. Justru sebaliknya, kalau seseorang punya niat jahat dan ingin mengincar terutama anak-anak, tentu orang ini harus berpenampilan sedemikian rupa, bertindak tanduk sedemikian rupa agar dia tidak tampak sebagai sosok yang menakutkan di mata anak-anak. Alhasil apa yang harus dilakukan? Dia harus tampil menarik, ramah, ceria, suka bermain dan seterusnya dan seterusnya. Tambah lagi lewat permainan psikologis. Apa itu? Iming-iming, bujuk rayu, tawaran persahabatan, keinginan untuk melindungi, kehangatan dan seterusnya dan seterusnya. Alhasil Mbak Caca, kalau kita bandingkan mana sih pelaku kejahatan yang terutama mengincar anak-anak yang penampilannya seram atau yang penampilannya penuh pesona? Harus saya katakan yang paling banyak adalah yang penampilannya penuh pesona. Karena modus yang mereka gunakan adalah grooming behavior. Apa itu grooming behavior? Cara-cara yang melenakan, cara-cara yang membujuk rayu yang membuat anak atau target percaya terhadap orang yang sesungguhnya ingin menjahati dirinya. Oke, Ibu Ai, ketika KPAI turun dan kemudian mendalami kasus ini, sebenarnya pengasuh, donatur atau juga korban tidak berani bercerita ini karena apa? Apakah karena ketika melakukan kejahatannya tidak ada yang melihat? Atau mungkin korban ini juga diancam untuk tidak membuka atau melaporkan perbuatannya? Ataukah ada iming-iming uang, Ibu Ai? Ya, sejauh ini menurut kepolisian ya kami sudah coba verifikasi terkait mengapa baru terungkap sekarang ya dan baru ada yang berani speak up diantaranya yaitu pendekatannya bahkan mungkin lebih dari sekedar grooming, tetapi dikaitkan dengan rasa terima kasih ya, ketaatan dan ketakziman sebagai seorang anak terhadap orang tua gitu ya. Kemudian bahwa itu adalah sebuah tindakan take and give, rasa kasih sayang dari seseorang, pendekatan-pendekatan yang menurut kami yaitu lebih ke brainwash ya, bagaimana cara seseorang mengubah cara berpikir bahwa dia itu sedang dalam situasi pengendalian tipu daya. Nah ini yang tentu saja tidak mudah gitu ya untuk mengatakan pada orang yang dia percaya saja itu tidak mudah, apalagi misalnya datang kepolisian atau KPAI sekalipun saya kira. Tapi inilah yang kemudian beberapa donatur, beberapa orang yang interaksi cukup hangat dengan anak-anak yang secara tulus ya, tidak ada perlakuan yang mungkin bagi anak-anak ini juga sudah bingung gitu, ini harus melayani tapi ini salah misalnya ya, atau mereka menganggap ini sudah melukai dirinya gitu, akhirnya melalui DM. Ini yang saya kira juga bagian yang khas sekali ya anak-anak gitu, cara dia membuat komunikasi dengan seseorang, masyarakat ya, dan itu donaturnya dan itu orang yang dia kenal baik untuk mengatakan bahwa kok saya diperlakukan demikian. Ini awal mula yang kemudian kita tidak pernah lepas dari upaya masyarakat juga ya yang memberikan dukungan pada anak-anak kita untuk pada akhirnya beberapa anak bisa inventarisir, kemudian diberikan ruang yang senyaman-nyamannya untuk bercerita gitu ya. Kalau itu tidak terjadi mungkin kita juga sampai detik ini belum tahu karena sedemikian rapi, sedemikian hebatnya perilaku yang dilakukan oleh para tersangka ini, orang-orang yang dianggap
terbaik gitu ya, karena di masyarakat juga tadi manipulasi dan serta perilakunya juga sangat dipercaya, pada akhirnya menjadi orang-orang yang begitu baik di masyarakat. Gitu. Baik, ditahan dulu Bu Ai, ini narasumber saya, 2 orang saksi yang sangat atau pernah dekat dengan pelaku, mengetahui keseharian pelaku seperti apa, 1 donatur, 1 mantan tenaga pengasuh pemirsa. Kita akan gali pernyataan dari mereka, sesaat lagi jangan kemana-mana. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga pemirsa. Saat ini ada 2 orang ibu-ibu, 1 Ibu Dean ini merupakan pelapor dan juga orang tua asuh dari korban. Sementara Ibu Yus ini juga merupakan orang tua asuh dari korban dan juga donatur. Kedua saksi yang saya hadirkan di malam hari ini pun merupakan teman SMA dari Sudirman, salah satu dari pelaku pemilik yayasan pemirsa. Saya ingin ke Ibu Dean terlebih dahulu. Ibu merupakan pelapor. Boleh diceritakan Bu, sebenarnya awal mula kecurigaan Ibu mendengar dari pengakuan korban dan kecurigaan lain itu kapan dan apa Ibu lakukan setelah mendengar hal itu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula saya mendapatkan berita itu korbannya ngadunya lewat sosmed, lewat DM Instagram, tapi pakai anonim. Karena mereka ini setelah saya telusuri, kenapa baru sekarang sayang ceritanya begini? Takut Bunda. Mereka takut ya karena saking deketnya saya sama pimpinan ini yang sekarang sudah jadi tersangka, mereka takut saya nge-backup dan mereka nggak ngerti rata-rata yang dinodai, yang dicabuli itu dari usia 7 tahun, 8 tahun. Sementara mereka kan nggak punya ayah. Mereka berpikirnya itu bentuk kasih sayang normal seorang ayah. Karena di sana adabnya adalah cium tangan, pipi kiri, pipi kanan, jidat, lalu cium bibir. Mereka pikir ya cium bibir tuh biasa gitu loh. Nah, saya awalnya nggak percaya Mbak, nggak percaya banget karena ini saya juga mau melaporkannya, mau mengawal korban itu juga dilema. Karena ini teman dekat saya, teman kecil saya, 20 tahun kami bersama, 20 tahun lebih. 20 tahun, saya menikah aja sudah 20 tahun, mereka dukung pernikahan saya. Kayak 25 tahun deh saya main sama si korban, si pelaku ini. Akhirnya dengan ditemani oleh kakak asuh di sananya, saya tanya siapa yang tahu. Aku cerita ke kak ini, saya kumpulin. Akhirnya datang tuh mereka berlima ke sekolah saya. Karena kita sama-sama punya yayasan, dia yayasan panti asuhan, saya yayasan pendidikan gitu. Ketika cerita gitu, ya yang tadinya bilang cuman saksi, tapi feeling saya seorang ibu main. Kalau saksi, kenapa dia ceritanya sampai bergetar, sampai mata nanar, keluar air mata, gemeter. Akhirnya saya panggil salah satu pengasuh. Bener, kamu cuman saksi aja sayang. Gemeter lagi gitu. Akhirnya saya temukan para kakak pembina di sana juga hasil dari korban pencabulan Sudirman ini. Jadi ketika mereka dinodai, dicabuli, itu ketika mereka usianya belasan tahun. Ada yang 9 tahun. Karena salah satu korban yang 9 tahun itu saat ini ada sama saya, usianya sekarang 16 tahun. Kalau dia 7 tahun di panti asuhan ini, ya berarti kan sudah 7 tahun yang lalu Mbak. Usia dia lagi 9 tahun gitu. Dan untuk menguak para korban ini mereka malu dan sampai ketemu pun akhirnya ada salah satu korban yang orang tuanya tunanetra. Saya pendekatan lagi ke orang tuanya, Bu, anak ibu sudah nggak ngerti ngebayangin orang tunanetra tuh dicabulin tuh kayak gimana, nggak ngebayangin, disodomi tuh kayak gimana, nggak ngebayangin gitu loh. Ketika ada salah satu yang disodomi itu nangis sampai pingsan Mbak, untuk menceritakan penderitaan dia bertahun-tahun aja. Saya punya videonya, di video ini sama salah satu teman saya untuk menggali ini. Dia sampai tegang, kaku, marah, bahkan kejang dan berakhir pingsan. Untuk cerita aja dia pingsan. Bagaimana mungkin 7 tahun dia tahan itu semua. Dan ini 7 tahun orang yang baru ketahuan sekarang. Sementara panti asuhannya ini sudah 20 tahunan. Kan berarti kalau dikuak bisa ratusan. Waktu digali apa sih alasan dari korban ini nggak melapor ke polisi atau mungkin kabur begitu? Apakah diancam? Iya,
Yang pasti halus. Ini permainannya sangat halus. Disayang-sayang dulu, dibuai-buai. Karena awalnya kenapa bisa terjadi, semua saya tanyain, bermain dari lotion. Buat anti nyamuk itu loh, dipakein di betisnya, di pahanya. Lalu kalau korbannya masih tidur nyenyak, terus ke alat kemaluannya. Aduh, ya ampun. Sampai dikeluarkan spermanya. Gitu loh. Jadi anak-anak kecil di sana diajarin sodomi bersama-sama. Aduh, ya mohon maaf ya pemirsa ya, karena ini terlalu detail ya, kita menghindari hal tersebut mungkin, tapi ya ini menceritakan perilaku bejat dari pelaku. Sekarang saya ke Bu Yus, ini teman SMA ya, ini bukan manusia kok bisa, orangnya seperti apa sih Sudirman ini? Saya mengenal di Sudirman itu kelas, mulai kelas, sekelas itu kelas 2, kelas 3 SMA, karena ngambil di biologi waktu itu kan. Di saat itu memang perilaku dia kan, ya memang ke perempuan, jadi kalau mau gabung di tempat perempuan-perempuan, dia nggak mau di laki-laki. Udah memang stylenya dia melambai dan ke perempuan. Saya juga tidak curiga kalau dia memang sampai predator begini. Saya juga nggak tahu dari kapan dia mulai begini kan. Kan terpokoknya dari sekarang. Nah kalau kenapa dia mulai membuat pengajian ini, tempat panti ini juga saya juga nggak nyangka. Karena di saat dia keluar SMA, kita tuh semua teman udah banyak yang bekerja. Nah dia mungkin nggak dapat pekerjaan karena dengan gestur tubuhnya yang agak ke perempuan, mungkin susah mendapatkan pekerjaan. Tapi di situ dia mulai calling ke teman-teman SMA kalau dia itu mencari pekerjaan agak susah. Makanya saya pikir, dia bercerita, saya berpikir buat pengajian aja kali ya, atau buat di rumahnya cukup kecil, jadi cuma berapa murid untuk diajarkan pengajian dari beberapa orang, lama-lama banyak. Dan di situ saya support aja kalau memang kayak TPA gitu, saya pikir support karena ini hal yang positif. Ya udah, teman-teman SMA juga banyak yang datang segala macam untuk tetap berteman gitu ya. Tapi ini pelaku ini punya ilmu agama yang cukup baik. Ini saya baru sadari ya, dia sebenarnya bukan dari kalangan santri atau dari dia ilmu agama sekolah di mana nggak ada sih, cuma jubah aja yang di belajar otodidak begitu. Jadi stylenya itu memang kita meyakinkan sekali kalau lihat dari profil sebelumnya tuh memang meyakinkan. Pencinta anak lah. Pencinta anak juga. Ketika proses sampai kemudian ditetapkan tersangka itu kan panjang. Pernah tidak sih waktu ada laporan pertama dikonfrontir, berdalih atau nggak ngaku nggak sih Sudirman ini? Nggak ngaku, saya apa katanya? Apa katanya kepada Ibu Dean? Gimana nih, kok dapat ini dari polisi, ada apa ya Bu, ada apa? Enggak, aku nggak kenapa-napa gitu. Saya pikir bahkan udah dipanggil sama polisi pun dia sempat ibadah umroh. Hari ini dipanggil, suratnya saya tahu dan saya ngelaporin. Saya ngelaporin, dari panggil, saya nanya ke penyidiknya, Pak kapan dikirim? Hari ini, hari itu kalau nggak salah hari Selasa, Rabu Kamis dia umroh. Masih ngirim doa-doa kita semua, videoin Sister Din Desvi, semoga ini, semoga itu, semua kita dapat. Kita diem-diem aja, padahal kita udah laporin dia. Masukin laporan. Dari Juli tanggal awal bulan. Agustus pulang kan Agustus ya? Iya. Oke, nah selain mungkin Sudirman, karena Ibu Yus ini kan juga pengurus juga ya di sana. Kalau tenaga pengajar seperti apa? Karena salah satu penetapan tersangka ini ada tenaga pengajar. Mereka pelaku juga bagian dari pelaku tindakan kekerasan seksual ini, Bu. Seperti apa Bu Yus tahunya? Mungkin lebih menjelaskan. Boleh Bu Dean ya? Tahu dalam pantinya. Iya. Saya tahu betul kegiatan mereka dan semua anak-anak ini dekat sama saya dan saya bisa akses masuk kapan aja saya mau. Ini tuh Sudirman sebagai pimpinan, 2 ajudan-ajudannya nih yang sekarang sudah ditangkap, yaitu Yusuf dan Yandi lagi DPO, dan ini ada 2 lagi Mbak, ada 2 lagi inisial aja ya karena kan belum ditetapkan, L sama W. Nah ini tahu semuanya. L dan W ada di Jakarta tidak? Ada di Jakarta. Oke. Ini belum saya laporkan. Tapi masih ada di pengurus panti asuhan ada. Jadi kenapa saya bilang ini kejahatan yang sangat luar biasa, kebiadaban yang sangat luar biasa. Jadi ketika ini 2 predator atau 3 predator ini mau berbuat cabul sama salah satu anak asuhnya, mereka bekerja sama.
dipanggil sama ayah buat ambil makan, naiklah ini dengan polosnya naik ke lantai 2, antar makan. Ternyata di kamar itu sudah nunggu predator lainnya, dicabuli dengan 2 orang. Membantu 3 ya. orang. Selain itu juga kejahatan mau kita ungkap adalah dengan modus panti asuhan, dieksploitasi juga, tapi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, Bu Yus, Ibu Yus keluar uang berapa gitu untuk membiayai anak-anak? Ternyata anak-anak bukanlah dididik baik, malah dieksploitasi. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, jangan kemana-mana. Sebelum saya ke Ibu Yus, tadi kita sudah dengar perlakuan bejat, keji, biadab dari pelaku pemirsa. Saya harus mengalamatkan kata-kata itu untuk pelaku karena luar biasa di atas normal, sudah pasti tidak normal. Ibu Ai, mungkin ini pertanyaan terakhir kepada Ibu Ai, apa yang harus dilakukan kepada korban? Ini korban anak-anak, ada juga anak-anak yang kemudian beranjak remaja, mendapatkan seks menyimpang seperti ini, Ibu Ai. Ya, selamat malam Mbak. Ini kawan saya, Mbak Despi, Mbak Yus. Semoga tetap kuat ya, dan kita dampingi anak-anak sampai tuntas. Ya, pertama tentu ini rehabilitasi sedang dijalankan, kita beri kesempatan yang seluas-luas dan terukur. Yang kedua, kami juga sudah koordinasi untuk kapasitas di Rehabsos di Tangkot ya, apakah akan direlokasi di rujukan akhir, Kemsos, tentu bukan hanya pendekatan psikologis, tapi juga beberapa sudah mulai keluar kebutuhan psikiater misalnya, lalu bagaimana pendidikannya, karena ini cukup lama, dari mulai 2 Juli terdaftar di kepolisian, ini sudah beberapa bulan, dan tentu anak-anak kan sedang sekolah dan lain sebagainya, sehingga saya merekomendasi supaya berbarengan juga hak pendidikannya tidak terabaikan gitu ya. Berikutnya supaya mereka terputus ya dari sebuah peristiwa di masa lalu, kemudian ada pembiasaan-pembiasaan menormalisasi situasi yang sama sekali ya harusnya dihindari. Ini yang relatif sulit, dan saya yakin Kemsos ya, sebagaimana aturan perundangan, bahkan di PP 78 ya, kita tahu anak membutuhkan perlindungan khusus, itu harus ditangani cepat, komprehensif ya, dan harus secara simultan mengembalikan kepada situasi anak-anak yang membutuhkan tumbuh kembang secara optimal. Saya kira itulah yang akan kami awasi, dan Kemensos sudah menjalankan beberapa langkah-langkah yang sudah terukur. Saya kira tugas kita selebihnya adalah mengawasi secara cermat, dan kami meyakini juga ibu-ibu yang hebat ini harus juga dalam perlindungan hukum supaya tidak ada ya situasi-situasi yang justru menghambat bagaimana cara kita memberi perlindungan. Tidak sendiri ya Ibu Des, Mbak Yus, kita sama-sama, dan saya meyakini ini bagian edukasi literasi kita, sehingga tadi saya kira cukup untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat tadi situasi anak-anak ya. Kita meyakini bahwa inilah langkah kita selanjutnya, memberi perlindungan, dukungan, dan tentu seluruh komponen ya, kementerian, lembaga, bahkan balai rehabilitasi saat ini sedang bekerja. Kepolisian terus kita dorong informasi-informasi penting, tentu tadi dari Mbak Des kita akan sampaikan secara lebih cermat lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, perluasan dari situasi KS, kemudian TPPO, dan bahkan tadi perlakuan buruk ini harus sampai pada pertanggungjawaban secara hukum, dan tentu saja berdampak, punya daya lenting, efek jera di masyarakat, dan pencegahan pun harus semakin optimal. Bagaimana yayasan sosial tidak terjadi dan tidak terulang peristiwa ini. Begitu Mbak Mbak Caca, Mbak Reza, terima kasih. Ibu Ai, terima kasih atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan terbaru langsung dari KPAI yang mengawal kasus ini. Ibu Yus, kembali saya lanjutkan. Kalau menurut Ibu Yus sendiri, sebenarnya apakah hanya eksploitasi saja yang dilakukan oleh pelaku? Karena saya lihat dari pelaku ini kayaknya mewah sekali penampilannya. Apakah ada juga motif ekonomi di balik ini? Ibu store berapa atau keluar uang berapa untuk membiayai anak-anak ini? Untuk masalah pendanaan itu yang ada sekarang sampai sewah ini, itu juga bukan dari keterlibatan saya pribadi, karena saya diawali dengan karena dia memang punya, saya lihat dari awalnya dia punya beberapa anak, anak didik itu cuma berapa orang, 5 apa 10 orang, terus dari situlah kami melihat dia memang dari awal kelihatannya memang baik, aware sama kami, yang cerita ini anaknya seperti ini nggak punya bapak, ini nggak punya ibu, ini anak duafa yang sangat susah, dia cerita terus dia bercerita. Nah disitulah kami agak terenyuh ya,
di situ terlanjur saya kan punya beberapa teman komunitas. Nah saya bawa, karena dari cerita Sudirman begitu, saya membawa Sudirman dan anak-anak pantinya ke tempat donatur lain. Disitulah dia bercerita lagi kalau dia anaknya seperti ini, modus jadinya kan. Saya juga nggak tahu di situ balik modus, makanya disitulah timbul ada rasa ingin menyumbang. Dari awalnya ada yang menyumbang uang, pasti makanan, lama-lama pembangunannya pun ada yang membiayai. Karena di saat itu kondisi awalnya memang kondisi biasa aja, cuma tanah dan cuma bilik. Lama-lama karena teman banyak yang melihat langsung kejadian awal, banyak yang kita gimana nih cara membuat lebih baik lagi gitu. Ibu Dean, ini tadi katanya sudah ada dengar-dengar laporan sejak bulan Mei ya tadi Bu ya. Nah sampai kemudian sekarang Oktober baru terungkap, ini kan cukup lama ya, 3 bulan lebih ya. Ada tidak sih upaya orang-orang yang berusaha menutupi kasus ini Bu? Nah, ya saya sebelum ini ke kantor polisi, saya jujurnya saya juga tabayun dulu ke guru kami. Salah satu guru kami yang kebetulan guru beliau juga gitu, menanyakan segala macam. Dan ya saya rasanya sulit Mbak, selain saya juga nggak mau ini jadi fitnah, nanti ini malah saya yang jadi perbuatan yang apa ya, dibaliklah di kalau tidak benar gitu kalau ya. tidak benar kan saya dunia akhirat ini ya. Nah akhirnya yang kesulitan bagi saya sih sebenarnya meyakinkan orang tua korban. Kan apa kerabatnya atau korbannya sendiri sekarang udah ada yang usianya 27 tahun, 30 tahun, ya sudahlah Bunda, ini udah takdir kata mereka gitu. Tuh udah terjadi di masa lampau. Tapi ketika saya bisa mengorek satu wacana, sayang ini nggak bisa, kalau kamu speak up, kalau kamu berani bicara, itu bakal terselamatkan adik-adik kamu yang lain di sana. Ini kejahatan yang harus kita berhentikan. Tidak bisa nak, ini kamu masih anak-anak di bawah umur. Kalaupun kita harus maju ke meja persidangan, nanti sidangnya ditutup kok. Persidangannya tutup ya? Bukan persidangan tidak terbuka ini korban kekerasan seksual. Terus muka kalian juga pakai masker, pakai kacamata, pakai ini, pakai jaket, nggak akan takut, semua tutup. Dan ini lillahi ta'ala. Saya pun di sini lillahi ta'ala, nggak ada mau cari pamor, nggak mau cari sesuatu, nggak ada. Justru cuma menolong anak-anak. Nolong anak-anak aja. Kami seorang ibu semua menjerit satu hal. Jadi mencederai panti-panti lainnya atau yang orang mau mondokin pesantren aja pada takut. Mas Reza, di sini kan kita bisa menarik benang merah bahwa untuk membuktikan kasus kekerasan seksual paling sulit adalah membuktikan. Sementara pembuktian itu penting di persidangan. Ibu Dean, Ibu Yus susah payah untuk membujuk korban-korban yang mungkin pelecehannya itu sudah masa lalu. Orang tua korban ini seperti apa tanggapan Mas Reza? Itulah sebabnya kenapa anak-anak tergolong sebagai salah satu kelompok manusia yang memang paling rentan mengalami viktimisasi, termasuk menjadi korban kejahatan, apalagi kejahatan seksual. Secara fisik mereka tidak sanggup berkonfrontasi secara frontal, secara psikis mereka relatif mudah diintimidasi, mudah dimanipulasi dan seterusnya. Dan secara sosial kita-kita ini belum tentu langsung percaya terhadap apa yang disampaikan oleh anak, sehingga pertolongan pun datang terlambat. Tapi menyimak apa yang ibu-ibu pelapor ini sampaikan tadi, paling tidak ada 2 pembelajaran positif yang bisa kita tarik. Pertama, ternyata benar kan perbincangan dan sikap tegas kita terhadap orientasi dan perilaku seksual menyimpang harus terus-menerus kita suarakan. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi ini pembelajaran bagi kita semua. Saya menangkap kesan bahwa acap kali kita ini salah kaprah dalam memposisikan panti asuhan. Negara kita ini sesungguhnya menganut prinsip bahwa pengasuhan itu berbasis keluarga. Jadi kalau kemudian ada anak yang masih punya keluarga, tidak harus ayah, tidak harus ibu, tante, om, kakek, tapi semaksimal mungkin mereka harus diasuh oleh keluarga itu. Kalaupun ada situasi terpaksa di mana anak harus dititipkan di panti, harus diingat betul bahwa itu sifatnya harus sementara. Sehingga panti asuhan harus terus-menerus mencari cara agar anak bisa direunifikasi atau dikembalikan ke keluarganya. Nah, kita salah kaprah kan? Begitu anak masuk panti asuhan, kita membayangkan selama-lamanya anak akan di situ. Itu salah kaprahnya. Nah, sayang beribu sayang, otoritas terkait tampaknya juga masih harus bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat agar sekali lagi tidak salah kaprah dalam menyikapi keberadaan panti asuhan. Panti asuhan yang terbaik
adalah panti asuhan yang kosong melompong. Karena panti asuhan itu terbukti berhasil mengembalikan anak ke keluarga dan memberdayakan keluarganya. Ya, oke. Saya sekarang akan cek kondisi tempat kejadian perkara seperti apa. Pemirsa, rekan saya Atika sudah siap untuk menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di sana dan ada beberapa warga yang bisa ditanya. Atika, silakan. Ya baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Puluhan anak di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Tangerang, Banten menjadi korban pelecehan seksual menyimpang oleh pemilik dan juga pengasuh dari panti asuhan tersebut. Diketahui peristiwa mengerikan ini berawal ketika para korban ini menyampaikan ataupun mengadu ke ibu asuh mereka bahwa mereka ini kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dimulai dari dipukul pakai sapu hingga dengan dilecehkan. Yang mana motifnya dari ketiga pelaku ini memang diketahui mereka ini meminta tolong para korban untuk membersihkan kamar pribadi miliknya, kemudian diembel-embel dengan sejumlah duit dan juga telepon genggam, sehingga para korban ini mau tidak mau melayani ataupun nafsu dari ketiga pelaku ini. Saya akan menanyakan pemirsa, karena memang diketahui pelakunya ada 3, 2 sudah diamankan dan satunya ini masih buronan. Salah satu pelakunya ini adalah Sudirman berusia 49 tahun yang merupakan pemilik dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini. Untuk mengetahui lebih lanjut sosok dari Pak Sudirman yang berusia 49 tahun ini gimana, sudah bersama saya Ibu Mumu selaku tetangga dari Pak Sudirman ataupun pemilik dari panti asuhan. Ibu Mumu, selamat malam. Ibu berbincang sedikit dengan kita TV One. Ibu kenal sosok Pak Sudirman ini itu gimana, Bu? Orangnya baik, di lingkungan sini ya orangnya suka berbagi, terutama sama janda-janda, anak yatim. Ya saya tahunya kayak gitu. Pak Sudirman ini itu memang orang lama di sini ya, Bu? Tinggalnya tidak jauh dari panti asuhan atau gimana nih, Bu? Iya, dia asli sini. Dia tinggalnya ya di belakang sini. Si Pak Sudirman ini tinggalnya bersama keluarganya, orang tuanya atau gimana nih, Bu? Ya sama ininya apa sih? Dia tinggal sendiri di sini. Katanya ada kakak kandungnya juga ya, Bu? Iya ada. Tapi berada satu rumah atau gimana? Enggak, udah beda-beda rumah. Untuk komunikasi si Pak Sudirman ini sehari-harinya dengan warga sekitar, dengan ibu pribadi ini gimana? Baik. Dan yang saya ketahui ini juga Pak Sudirman selain dia juga mengurus di panti asuhan, katanya juga ada pengajian yang diadakan dengan warga sekitar, khususnya janda-janda, dan juga ada TK juga ya, Bu, untuk warga sekitar. Itu bisa diceritakan nggak? Iya, ya ngaji kalau ibu-ibu malam habis maghrib, kalau anak-anak ya habis asar, kalau TK ya pagi, gitu aja udah saya tahunya. Kalau Ibu secara pribadi kenal dengan Pak Sudirman ini sebelumnya pernah beraktivitas atau gimana nih, Bu? Ya nggak beraktivitas, umroh sama dia bareng, kenangan terakhir sama dia. Ketika mengetahui kasus ini nyangka nggak, Bu, sebagai tetangga dekat dari Pak Sudirman? Enggak. Baik, terima kasih ya Ibu Mumu atas tanggapannya mengenai sosok yang merupakan ini Sudirman yang berusia 49 tahun, salah satu tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya ini ada Sudirman dan juga ada Yusuf Batiar berusia 30 tahun selaku pengasuh, dan juga satu tersangka lainnya yang masih dalam tahap pengejaran ataupun sudah masuk ke dalam DPO, Dewan Pencarian Orang, ini yakni Yandi ataupun Alif selaku pengasuh. Demikian, kembali ke studio, Caca. Ya, terima kasih Atika yang sudah bertanya kepada warga yang mengenal sosok dari Sudirman ya, pemirsa ya. Nah, Ibu Yus, kalau menurut Ibu Yus sendiri sebenarnya ada rahasia apa lagi di balik Sudirman ini? Sebenarnya motivasinya apa? Karena niatnya awalnya mungkin diceritakan kepada Ibu adalah untuk sosial, tapi kemudian dia jadi semacam pemuka agama. Ini orang waras tidak tuh seperti apa menurut Ibu? Ya, saya awalnya tidak mengira sih. Memang dia dari backgroundnya kan bukan pemuka, bukan dari santri atau apapun. Saya tidak mengiranya tuh banyak yang sampai tersadar tuh sekarang. Kok bisa ya kita percaya, yakin sama sosok seperti ini yang bukan backgroundnya tuh santri atau dia dari belajar dari mana pun tidak ada. Kalau transparansi keuangan dari yayasan itu Ibu tahu tidak? Tidak, saya tidak tahu karena saya cuma anak asuh, orang tua asuh. Yang di dalam itu kan tadi yang Mbak Devi bilang ada 5, di dalam itu ada yang pengurus-pengurusnya. Pengurus inti ada 5 orang ini, yang 2 udah tersangka kan. Tinggal 3 ini kita lagi dalam
pengembangan. Kalau keluarga dari Sudirman ini di mana, Bu? Keluarga? Masih sebelah-sebelahan sih rumah-rumahnya. Ayah, pamannya Sudirman. Keluarganya, orang tuanya sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Tinggal kakaknya atau dua kakaknya yang mungkin tinggalnya nggak jauh-jauh juga dari situ. Sempat bertanya gitu kepada keluarganya ini saudaramu ini bejat atau bagaimana itu, Bu? Enggak, saya belum ketemu lagi untuk sampai saat ini. Karena memang nggak boleh kita interogasi terus. Berarti kalau SMA itu memang sudah ada terindikasi ke arah sana ya? Penyimpangan? Belum sih, saya lihat belum. Karena dia biasa aja bergaul dengan perempuan-perempuan. Dan hore-hore aja maksudnya cuma ceria-ceria aja. Belum sampai saat ini. Tidak pernah punya pendamping gitu, kekasih gitu? Saya seringnya sama Mbak Devi untuk terus menanyakan kapan mau menikah, kapan mau berkeluarga. Kalau ngurus ibu dulu, ibunya udah meninggal, saya tanya lagi, kapan nikah? Nanti bapak saya meninggal, lagi ngurusin bapaknya, udah dua-dua udah meninggal. Saya tanya lagi bulan Mei. Bulan Mei itu masih tanya lagi, ini kapan mau nikah? Kan baru khitanin salah satu anak pantinya kan, di khitan. Kapan mau nikah? Iya nanti, masa ayah doang, bundanya mana gitu kan. Kan anak-anak ini cuma punya ayah, nggak punya ibu. Apa alasannya gitu nggak menikah gitu? Dia mau ngurusin bocil-bocil ini. Gitu. Anak kecil, dia bilang sayang anak. Berarti dia memang sengaja memilih anak untuk dimasukkan ke panti asuhannya hanya anak laki-laki? Pernah curiga nggak sih? Pernah, kan saya nanya ke korban, orang tua korban itu ketika saya investigasi ke Bandung, ke Macan, ke Puncak. Ibu gimana dulu kronologisnya bisa ibu nitipin anak ini di pelaku ini gitu kan. Iya, waktu itu saya lagi di rumah, dia nyamperin, ibu anaknya mau tinggal sama kami enggak gitu. Dia nyari, jadi dia nyari mangsa, enggak yang... Saya punya pertanyaan, sesama pengurus, maaf ini, sesama pengurus, SU dan tersangka lain juga melakukan aktivitas seksual tidak? Iya. Oke. Perkiraan saya begini, ini perkiraan saya begini. Ini pertanyaan induknya kan, ini homoseksual, atau ini pedofilia, atau ini efebofilia, hedofilia, dan seterusnya, dan seterusnya. Perkiraan saya begini ya, SU dan para pengurus yang notabene dewasa itu, boleh jadi mereka adalah homoseksual. Iya, homoseksual. Sudah. Tetapi pada saat yang sama mereka mungkin punya pandangan tadarotan akar pun jadi. Jadi ketika tempo-tempo mereka tidak bisa menyalurkan hasrat seksual yang menyimpang dengan sesama dewasa, maka mereka memilih untuk menjadikan target lunak sebagai objek pemuasan itu. Sehingga kepada sesama sifatnya eksklusif, betul. Ketertarikan sesama jenisnya dengan sesama dewasa sifatnya eksklusif, tapi ke anak-anak sifatnya adalah fakultatif. Karena sekali lagi barangkali tempo-tempo tadarotan akar pun jadi. Dan tenaga pengajar yang sekarang terlibat sebagai pelaku ini adalah korban Sudirman juga ini. Jadi berarti kayak lingkaran setan atau bagaimana? Itu yang sering kita bahas, bahwa mereka yang hari ini berada pada posisi sebagai korban kejahatan seksual, jika tidak tertangani, esok hari akan menjadi pelaku kejahatan seksual. Pertanyaannya kok bisa ya? Ada dua hal nih yang barangkali pemirsa Aki Malam juga perlu tahu. Pertama, kenapa korban menjelma sebagai pelaku adalah karena mereka tidak paham. Apa sih yang terjadi pada saya? Sehingga mereka melakukan perbuatan serupa untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman itu. Oh ternyata ini yang terjadi, ini yang saya lakukan, ini yang saya rasakan. Atau kemungkinan yang kedua, marah, dendam, sakit hati. Tapi karena tidak bisa saya salurkan ke orang yang dulu menjahati saya, maka saya jahati, saya luapkan ke orang berikutnya. Baik, sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Ibu Dean, sebenarnya berapa potensi korban yang mungkin kalau kita bisa minta testimoninya akan semakin bertambah, karena saat ini hanya 8 orang pemirsa. Usai jeda berikut. Bu Dean, ini kan korban 8, tapi mungkin nggak sih bahwa ini korban sebenarnya ada banyak tapi sedang digali untuk pengakuannya? Mungkin sekali Mbak, ini 8 ini yang sudah kasusnya masuk ke kepolisian. Nah ada korban yang lagi antri, ya kan saya juga nggak mau ngeribetin kepolisian kan, konsentrasi dulu deh nih sama yang 8. Nah kita udah punya nama-nama korban siapa aja dan pelakunya siapa aja yang sudah kita tulis, ini ada di sini. Itu yang insya Allah besok korban mau saya antar ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk divisum. Karena ini sudah saya laporkan, datanya ada di kami, dan itu ya alhamdulillah sangat-sangat kerjasama antara kita masyarakat biasa sama penegak hukum, kita selaras. Bu Dean,
Kenapa bisa seberani ini untuk mengawal kasus ini? Apakah juga Ibu dibantu untuk mengungkapkan kasus ini dengan pihak-pihak lainnya? Iya, sejujurnya saya cuma satu Mbak, lillahi ta'ala. Saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang siapa-siapa di balik ini semua. Saya cuma akhirnya cerita ke Mbak Yus ini, ada Bu Tati, udah kita cuma bertiga aja. Bertiga cuma bermodal bismillah ya sayangnya, berani nggak? Buat anak-anak. Buat anak-anak. Dan kita juga patungan. Iya. Kadang saya juga kehabisan ongkos bensin buat kesana kesini. Ngejemput korban. Buat jemput korban, buat kasih makan korban yang 10, berapa orang makan pagi, siang, sore. Saya traktir, kan nggak mungkin mereka kita traktir. Orang tuanya susah semua, harus kita belikan oleh-oleh atau sembako. Itu kita urus bertiga. Sampai akhirnya saya mendapatkan dukungan besar dari sahabat saya Bu Intan, yang kebetulan suaminya juga aparat kepolisian. Saya diskusi sama beliau, akhirnya beliau ada minta atensi ke Bu Rum sebagai kanitnya di sana, dan akhirnya ini berjalan pelan-pelan, tapi insya Allah pasti dibantu aparat kepolisian dan PPA juga. Dan akhirnya saya pun mendapat pertolongan dari Pak Haji Syukur ya, Pak Haji Syukur selaku anggota DPRD Provinsi, dan itu beliau makin percaya diri kita. Ini pertolongan Allah yang ternyata Allah makin dekat ke tersangka ini, ke pelaku jadi tersangka. Akhirnya Pak Haji Syukur, Pak Wahidin Halim sebagai anggota DPR RI, kan beliau pada punya kewajiban untuk ini, dan alhamdulillah Pak Haji Syukur sama Pak Wahidin Halim sangat-sangat bantu dan support kita. Juga dinas sosial setempat semua perhatian Mbak, peduli. Baik, Mas Reza, ini kan contoh baik ya ketika masyarakat peduli untuk mengungkap kasus ini. Banyak juga masyarakat yang takut, ya nantilah itu tugas kepolisian, atau mungkin nggak mau ikut campur karena takut dianggap menuduh. Ini seperti apa Mas Reza? Satu, beruntung bahwa orang-orang yang melapor, terutama sudah menjadi korban kejahatan seksual, mereka tidak boleh dilaporkan balik. Itu satu. Yang kedua, ternyata testimoni dari korban pun sudah memiliki nilai yang luar biasa untuk proses penegakan hukum. Dibutuhkan paling tidak 2 alat bukti, keterangan dari korban sudah memenuhi 1 alat bukti. Ini untuk memudahkan proses hukum. Kedua. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat sekian banyak poin terkait perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual. Jangan salah, perlindungan khusus itu sifatnya adalah wajib. Dilakukan oleh siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Jadi pertolongan terhadap korban jangan kita tagih dulu ke masyarakat, jangan kita tagih ke LSM, jangan. Urut-urutannya sudah jelas dalam undang-undang. Yang kita tagih terkait dengan pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual adalah, sekali lagi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Kepada mereka lah tagihan itu kita kirim. Iya, baik. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Ibu Yus, dan juga terima kasih kepada Ibu Dean. Ya pemirsa, ini kita tunggu ya bagaimana kemudian kasus ini akan bisa segera terungkap pemirsa. Tidak ada halangan yang kemudian bisa terjadi pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia malam ini saya menghadirkan 2 keterangan saksi yang saya juga mohon maaf kepada Anda jikalau ada kata-kata yang tadi sempat terungkap ini karena Ibu Dean begitu banyak ingin mengungkapkan kasus ini secara kronologis kejadian pemirsa. Mungkin terakhir di sini Ibu Yus, mungkin himbauan lah kepada masyarakat bahwa harus awas dengan sekitar. Kalau ada kejadian seperti itu, boleh masyarakat menjadi polisi masyarakat, laporkan, bantu. Karena ini korban kan anak-anak juga, atau mungkin bagaimana? Ini keberanian Ibu Yus dan Ibu Dean ini. Ya, Mbak Dean sih. Coba Mbak Dean boleh. Iya boleh. Ibu Dean saja. Ya. Seperti mengutip kata-kata Mas Reza tadi, kita sebagai orang tua, kalaupun mau nitipin anak kan nggak selamanya. Itu dulu pegangan kita satu. Jadi cuma sementara. Nah, yang saya yakini ketika saya masuk ke ibu korban, dia terkaget-kaget, stres, histeris. Nah, ini sebagai orang tua kita harus peka dan jeli kalau anak sudah curhat nggak betah,
Ya, kita harus peka dan aware. Baik. Jadi jangan diterusin taruh lagi di panti, taruh lagi panti. Jadi yuk kita mulai membuka komunikasi antara ibu dan anak dan keluarga. Baik, terima kasih Bu Dean, Ibu Yus dan juga Mas Reza. Tadi ada Ibu Ai dan rekan saya Agita sudah bersama saya di sini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Putri Windasari dengan tema barcode bensin subsidi masih menjadi polemik. Akhir kata saya Agita Mahlika. Saya Caca Anissa, selamat malam. Sampai jumpa.